Halo teman-teman, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Ini adalah konten pertamaku tentang Draw Story. Jika ada banyak kekurangan, silakan komen di bawah ya. Jika kalian suka, jangan lupa untuk like dan share video ini. Stay home, di rumah aja. Jangan pergi kemana-mana. Ada banyak virus di luar rumah yang benar-benar membuat hati kita pilu. Saya yakin kita semua mampu melakukan ini bersama-sama. Untuk bersatu, apapun masalahnya dapat kita hadapi agar pandemi ini cepat berlalu. Kali ini dunia benar-benar merasakan porak-poranda karena virus yang satu ini. Seakan-akan mengingatkan kita untuk selalu menjaga kebersihan. Dampak yang ditimbulkan sangat banyak sekali, seperti ekonomi, bisnis, pariwisata, industri, kesehatan, dan lainnya. Semua itu membuat tekanan yang begitu hebat bagi kehidupan di seluruh dunia. Semua sedang merasakan kesedihan karena pandemi ini, yang biasa kita sebut COVID-19. Sebenarnya apa sih penyebab virus ini muncul? Mari kita cari tahu bersama asal-usulnya atau penyebabnya. Tim yang ditunjuk Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk mencari tahu apa penyebab wabah virus ini. Tim WHO berkunjung ke Wuhan, China, tempat kasus pertama COVID dilaporkan pada akhir 2019 lalu. Mereka mengambil sampel dari hewan liar yang diternakan seperti cerpelai dan anjing, yang mungkin menjadi inang perantaranya. Tetapi banyak isu yang diperdebatkan secara politis tentang apakah virus itu bocor dari sebuah laboratorium di China. Mari kita cari tahu. Dalam laporan mereka, tim WHO menyimpulkan bahwa meskipun tidak mungkin untuk menentukan bagaimana COVID-19 pertama kali menginfeksi manusia, semua bukti yang ada menunjukkan bahwa virus itu berasal dari hewan secara alami dan bukan virus yang dimanipulasi. Pejabat AS akhirnya mengharapkan penelitian lebih lanjut akan diperlukannya untuk mengidentifikasi sumber virus ini, dan tim WHO melakukan perjalanan kembali ke China atau diskusi lebih lanjut. Tetapi penyelidikan tim WHO tersebut sebelumnya diganggu oleh penundaan, kekhawatiran atas akses, dan pertengkaran antara Beijing dan Washington. Beberapa anggota tim mengatakan China enggan membagikan data penting yang dapat menunjukkan virus itu beredar. Ben Embrek adalah seorang pejabat WHO yang memimpin misi itu. Dia mengatakan yang menandai akhir kunjungan mereka ke China bahwa virus itu mungkin berasal dari kelelawar. Meskipun belum diketahui secara pasti bagaimana virus itu bisa sampai ke manusia, tetapi laporannya yang disampaikan kepada Presiden minggu ini tidak dapat menyimpulkan apakah virus itu muncul secara alami atau sebagai akibat dari kecelakaan di laboratorium. Itu menurut media AS. Jadi kesimpulannya sampai sekarang belum bisa dipastikan apa penyebab virus ini muncul. Pandemi ini memberi dampak amat besar pada sektor ekonomi dan sosial di dunia, termasuk Indonesia. Dampak yang terasa adalah melemahnya konsumsi rumah tangga atau melemahnya daya beli. Ekonomi itu akan naik apabila daya serap atau daya belinya tinggi. Pasar yang sukses menciptakan regulasi itu adalah pasar yang mampu menciptakan daya beli yang tinggi.
karena regulasi daya beli itu memberikan pengaruh sekitar 60% terhadap naiknya sebuah ekonomi. Dampak kedua dikatakannya adalah bahwa pandemi COVID-19 ini menimbulkan adanya ketidakpastian kapan akan berakhir, sehingga di bidang investasi pun juga ikut melemah. Contohnya di bidang transportasi, traveling, mungkin juga para dunia seniman seperti musisi, artis, dangdut, dan lain-lain. Sehingga hal seperti ini mengacu kepada pemberhentian beberapa karyawan alias PHK. Sedangkan dampak ketiga yakni pelemahan ekonomi sehingga menyebabkan harga komoditas turun. Akibatnya dampak tersebut, pemerintah telah melakukan tindakan cepat. Program vaksinasi adalah program pemulihan ekonomi nasional, BLT, bantuan modal usaha, UKM atau UMKM. Dari kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang sangat berdampak bagi turunnya ekonomi, banyak perusahaan yang harus lakukan PHK. Dari data yang tercatat, mencapai 15 juta orang yang ter-PHK, dan saya adalah salah satunya. Pertumbuhan ekonomi terus anjlok, potensi PHK meningkat. Bisa saja PHK berpotensi pada kriminalitas yang meningkat karena desakan ekonomi. Beberapa perusahaan memberikan penawaran kepada karyawan untuk mengambil cuti tak berbayar atau dirumahkan. Ini dilakukan agar perusahaan tetap bertahan. Banyak program dari pemerintah, kartu prakerja, bantuan paket sembako, untuk menjaga daya beli atau konsumtif masyarakat. Kesedihan hari ini COVID-19 di Indonesia meroket dan bertambah hingga 39.532 pasien dari data yang ada sekarang. Dan jumlah pasien COVID-19 yang meninggal dunia mencapai 95.723 jiwa. Bosan, kecewa, marah, dan sedih adalah sebagian kecil yang dirasakan selama pandemi. Tak jarang hal itu memunculkan ketidaknyamanan, bahkan mengganggu ritme hidup. Dengan 95.723 jiwa yang meninggal, angka ini membuat kita harus merenung, dan ada dua momen penting yang harus kita sadari. Momen yang pertama adalah ini saatnya kita untuk berduka karena ada banyak saudara-saudara kita yang sudah wafat. Momen kedua, kita juga harus sadar bahwa kita harus bekerja sangat keras sehingga pengorbanan yang sudah dilakukan oleh rekan-rekan kita, terutama tenaga kesehatan, itu tidak sia-sia. Saat ini merupakan momentum bagi seluruh pihak untuk berduka atas kepergian keluarga, rekan, atau sahabat yang mungkin meninggalkan kita lebih dulu akibat pandemi ini. Mari kita bersama-sama dengan pemerintah harus berkolaborasi dan bekerja sangat keras untuk mengatasi pandemi ini, untuk mengurangi laju penularannya. Dua hal yang harus kita lakukan secara bersama-sama. Pertama ialah dengan berdisiplin menjalankan protokol kesehatan seperti mengenakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Dan yang kedua ialah dengan melakukan pengujian, pelacakan, dan isolasi mandiri terhadap pasien yang terinfeksi COVID-19 beserta pihak lain yang melakukan kontak erat.
kehidupan kita pasca pandemi dan sebelum pandemi akan berbeda. Kita harus memastikan untuk mengingatkan diri kita sendiri dan teman-teman kita, keluarga kita, dan seluruh rakyat yang ada di lingkungan kita agar disiplin menjaga protokol kesehatan. Upaya besar ini memang sangat berat dan membutuhkan kerja ekstra keras dan kebersamaan. Ayo kita percaya bahwa apabila seluruh rakyat Indonesia bersatu, maka persoalan apapun akan lebih mudah untuk diatasi. Saya percaya bahwa seluruh rakyat Indonesia memiliki modal sosial yang sangat besar untuk bisa melakukan ini bersama-sama. Kalau seluruh rakyat Indonesia dapat bersatu, saya yakin apapun masalahnya dapat kita atasi bersama. Ayo semangat, kita pasti bisa.